Hello everyone, my name is Saran Baswara. You can call me Saran. I am from class 10 TPFL 3. This time I will make a tutorial making a furnace and blendes and a oil stove. Watch the video carefully. Tahap pertama adalah proses menggambar. Ini adalah proses penggambaran sketsa, tungku, dan blendes. Mari kita saksikan penggambaran berikut ini. Untuk tahap kedua, saya akan menunjukkan peralatan safety yang digunakan. Berikut yang pertama adalah kacamata safety. Kacamata safety adalah alat pelindung diri yang digunakan untuk melindungi mata dari bahaya fisik, kimia, atau radiasi yang bisa menyebabkan cedera saat bekerja atau melakukan aktivitas tertentu. Kacamata ini termasuk dalam kategori pelindung mata dan wajah, dan menjadi bagian penting dalam penerapan K3. Fungsi kacamata safety adalah melindungi mata dari potensi bahaya di lingkungan kerja. Beberapa bahaya tersebut diantara lain yaitu debu dan partikel kecil, percikan zat kimia, sinar atau radiasi berbahaya, dan juga benturan fisik. Peralatan safety yang kedua yaitu air plug. Air plug adalah alat pelindung telinga yang digunakan untuk menutup telinga dan berfungsi untuk mengurangi kebisingan. Dalam bengkel pengelasan, suara bising dari mesin las, kompresor, dan alat potong logam bisa mencapai tingkat di atas ambang aman pendengaran, yaitu 80-100 desibel, sehingga air plug sangat penting digunakan. Fungsi air plug diantara lain bisa melindungi pendengaran, mencegah gangguan pendengaran permanen, meningkatkan konsentrasi kerja, dan menjaga keamanan saat bekerja. Peralatan safety yang ketiga yaitu sepatu safety. Sepatu safety adalah alat pelindung diri yang digunakan untuk melindungi kaki dari bahaya kerja saat melakukan pengelasan di bengkel las. Risiko kecelakaan seperti terkena percikan api, logam panas, benda tajam, atau berat sangat tinggi, karena itu sepatu safety wajib digunakan. Fungsi dari sepatu safety yaitu melindungi dari percikan api dan logam panas, mencegah cedera akibat benda berat jatuh, mencegah tertusuk benda tajam, dan mengurangi risiko tergelincir. Peralatan safety yang keempat adalah sarung tangan safety. Sarung tangan safety adalah alat pelindung diri yang berfungsi melindungi tangan pekerja dari bahaya fisik, kimia, maupun biologis selama bekerja. Tangan merupakan bagian tubuh yang paling sering berinteraksi langsung dengan alat kerja, bahan kimia, dan permukaan panas, sehingga perlindungan sangat penting. Fungsi utama sarung tangan safety yaitu melindungi dari luka fisik, melindungi dari panas dan percikan api, melindungi dari bahan kimia, melindungi dari sengatan listrik, dan menambah cengkraman dan kenyamanan kerja. Peralatan safety yang kelima adalah wear pack. Wear pack adalah pakaian pelindung kerja berbentuk terusan atau dua potong yang menutupi sebagian besar tubuh, dirancang untuk melindungi pemakai dari bahaya di tempat kerja. Untuk pengelasan, wear pack dibuat khusus agar mampu menahan percikan las, percikan logam cair kecil,
panas radiasi singkat, dan percikan-percikan api. Fungsi utama Wearpack pada pengelasan adalah melindungi kulit dari percikan panas dan logam cair kecil, mengurangi risiko pakaian ikut terbakar atau mencair nempel ke kulit, menjaga tubuh dari luka gores, percikan, dan kontaminan minyak oli. Peralatan safety yang terakhir adalah masker. Masker adalah alat pelindung diri yang sangat penting digunakan untuk melindungi wajah dan saluran pernapasan dari berbagai bahaya yang muncul saat proses pengelasan berlangsung. Fungsi utama masker yaitu melindungi wajah dari percikan api, mencegah gangguan pernapasan akibat asap las, dan juga mengurangi risiko cedera kulit. Untuk tahap yang ketiga, kita menyiapkan alat dan bahan. Alatnya yaitu ada pengikir, gergaji besi, penggaris, dan juga ragum. Dan ini bahannya yaitu plat besi tebal yang digunakan untuk blendesnya. Dan ini untuk tungkunya kita menggunakan besi berbentuk tabung. Untuk tahap keempat, kita masuk ke proses pembuatan. Langkah awal dalam proses pembuatan, kita melakukan pengukuran terhadap plat besi terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk tabungnya juga kita ukur. Untuk tabungnya kita garisnya menggunakan kertas supaya bisa lurus. Lanjut ke proses yang kedua, yaitu proses pemotongan plat. Dan untuk tungkunya jangan lupa juga dipotong. Setelah dipotong, kita lakukan proses pengikiran untuk menghaluskan benda kerja dan menghilangkan bagian-bagian yang tajam pada benda kerja.
Ini dia hasilnya setelah kita melakukan pengikiran. Untuk pengelasan dan sekaligus perakitan kita melakukannya di kelas 11. Untuk selebihnya ini adalah contoh perakitan tungku dan plendes yang sudah jadi. Seperti ini bentuknya. Thank you for watching this video. Hopefully, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.